Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di video ini kita akan mempelajari tentang tema 7 berjudul peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan pembelajaran 3. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Slide yang selanjutnya. Nah, adik-adik, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mengamalkan nilai-nilai luhur yang tergantung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya kalian buka buku halaman 174. Ayo membaca. Di situ terdapat bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Oke, kita mulai. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ini adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, itu adalah usulan dari Muhammad Yamin. Ini adalah foto asli Muhammad Yamin. Kita tahu kan anak-anak? Oke, selanjutnya ini adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, ini adalah foto asli Dr. Supomo. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Itulah usul-usul dari ketiga tokoh tersebut. Nah, ini adalah foto asli dari Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya ayo membaca. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945.
pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada anelia keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah peristiwa lahirnya Pancasila. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, ini kalian bisa buka buku kalian halaman 178 tentang peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Kalian baca dulu. Kalau sudah selesai, di halaman 179 ada peran Pancasila dalam keberagaman bangsa, yaitu Bapak sudah menjawab dari ketiga tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek atau ilmu teknologi. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Itu adalah jawabannya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Ayo berdiskusi. Ada halaman 179. Nah, kalian bisa baca bacaan tersebut. Yang pertama, ini adalah gambar gotong royong. Gotong royong membangun rumah. Yang gambar kedua, ini adalah gotong royong membangun jalan atau infrastruktur jalan. Dan ini adalah gambar yang ketiga, menggambarkan gotong royong dalam membangun sebuah jembatan. Dan yang gambar ketiga adalah gotong royong dalam membangun pasar. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah baca, nah slide selanjutnya, tugas hari Rabu 3 Maret 2021. Ayo menulis. Kalian buka halaman 176. Di situ terdapat pertanyaan tentang peristiwa lahirnya Pancasila tadi. Dan yang tugas kedua adalah mengamati. Pada halaman 181. Berikut Bapak kasih bacaannya. Ayo mengamati. Yang berjudul Musyawarah Mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Kalian bisa baca bacaan tersebut, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di situ. Yang pertama, apakah menurut sikap kepala desa mencerminkan sikap utama musyawarah dan mufakat? Mengapa? Bagaimana pendapatmu sikap Pak Doni dan Pak Badu? Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Dan keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Dan selanjutnya untuk PPKN tadi yang bacaan yang berjudul peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan
yang terdapat di buku. Nah, kalian bisa kerjakan di buku kalian, lalu kalian kumpulkan ya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.